Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Ratnawati sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas B dan juga teman-teman yang sedang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi bab 7 yaitu pengembangan sistem. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan 3 digit NPM akhir 163. Baik, perkenalkan nama saya Revalina Basyaratul Ainiyah dengan NPM 272. Perkenalkan, nama saya Naila Silvi dengan NPM akhir 289. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengembangan sistem dalam konteks akuntansi dan juga manajemen. Pertama, kita tuh harus menyadari bahwa pengembangan sistem bukan lagi sekedar urusan orang IT atau pilihan teknis semata, tapi itu merupakan transformasi digital yang menjadikan pengembangan sistem sebagai kebutuhan strategis. Tanpa sistem yang mumpuni, organisasi itu akan kehilangan daya saing dalam lingkungan bisnis yang sangat dinamis ini. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini berakar pada pemikiran John Dewey, yaitu menekankan pada pendekatan sistematis dalam pemecahan masalah, mulai dari mengenali kontroversi hingga menetapkan solusi dalam manajemen modern. Filosofi ini kita kenal sebagai SDLC. Namun SDLC ini yang tradisional yang kaku mulai berevolusi. Nanti akan dibahas tentang prototyping, RAD, yang didukung oleh tim SWAT atau SWAT, yaitu sebuah tim yang ahli bekerja cepat dengan alat-alat canggih. Dan juga jika sistem yang lama sudah tidak relevan, ya, kita melakukan PPR, yaitu Business Process Reengineering, untuk melakukan perubahan radikal melalui strategi reverse dan juga forward engineering. Lalu untuk poin terpenting yang ingin kelompok kami tekankan adalah bahwa kesuksesan sistem tidak hanya soal kecanggihan teknologi, tapi kunci utamanya itu adalah sinergi. Harus ada keselarasan antara teknologi, tata kelola data yang kuat, dan juga manajemen sumber daya manusia. Jadi untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Sistem itu merupakan tanggung jawab manajemen puncak, yang dimana tujuannya itu jelas untuk menciptakan efisiensi operasional, memastikan adaptabilitas sumber daya manusia, dan yang paling utama, yang paling penting bagi organisasi adalah membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk lebih dalam akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas tentang pendekatan sistem dalam pemecahan masalah. Nah, pendekatan sistem adalah metodologi sistematis yang memastikan pemahaman mendalam atas suatu masalah sebelum solusi dipilih. Konsep ini berakar dari pemikiran John Dewey pada tahun 1910 mengenai 3 rangkaian pemecahan kontroversi. Yang pertama, mengenali masalah, yaitu menyadari adanya ketidaksesuaian. Yang kedua, mempertimbangkan alternatif, yaitu mencari berbagai jalan keluar. Yang ketiga, membentuk pertimbangan, yaitu memilih solusi terbaik. Adapun tahap pertama, yaitu ada upaya persiapan. Nah, sebelum menyelesaikan masalah, kita harus menyiapkan fondasi pemahaman terhadap organisasi. Yang pertama, memandang perusahaan sebagai suatu sistem, yaitu menggunakan model sistem umum untuk melihat keterkaitan antar bagian. Yang kedua, mengenal sistem lingkungan, yaitu memahami hubungan perusahaan dengan elemen luar seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan, yaitu menganalisis area fungsional, tingkat manajemen, dan arus sumber daya di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua, yaitu upaya definisi. Tahap ini berfokus pada mencari akar penyebab masalah, bukan hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Adapun pemicu masalah, yaitu belajar membedakan antara gejala dan juga akar masalah. Gejala itu hanya tanda, akar masalah adalah penyebab sesungguhnya. Yang kedua ada analisis top down, yaitu menganalisis masalah secara berurutan dari tingkat sistem makro hingga ke tingkat subsistem kecil.
Yang ketiga ada evaluasi 7 unsur sistem, meninjau performa berdasarkan standar, output, manajemen, prosesor informasi, input, transformasi, sumber daya output. Tahap yang ketiga yaitu upaya solusi, yaitu langkah konkret dalam menentukan dan menjalankan jalan keluar. Yang pertama ada identifikasi dan evaluasi, yaitu mencari berbagai alternatif solusi yang memungkinkan dan menilai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Yang kedua ada pemilihan dan implementasi, yaitu memilih solusi terbaik yang paling efisien dan segera menerapkannya di lapangan. Yang ketiga ada tindak lanjut, yaitu melakukan monitoring untuk memastikan masalah benar-benar teratasi dan sistem kembali ke kondisi stabil. Pada slide ini kita akan membahas siklus pengembangan sistem. Ini terbagi menjadi dua, yaitu SDLC tradisional atau waterfall dan juga metodologi prototyping. Nah, yang pertama kita akan membahas SDLC tradisional. Jadi SDLC tradisional adalah aplikasi praktis dari pendekatan sistem untuk pengembangan sistem informasi dengan aliran satu arah, yaitu dari atas ke bawah. Adapun 5 tahapan utama, yaitu yang pertama itu ada perencanaan, yaitu menentukan lingkup dan tujuan sistem. Yang kedua analisis, yaitu memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Yang ketiga desain, yaitu merancang arsitektur dan spesifikasi sistem. Yang keempat implementasi, yaitu membangun dan menginstal sistem. Yang kelima penggunaan, yaitu mengoperasikan dan memelihara sistem. Adapun karakteristik utamanya yaitu bersifat melingkar. Nah, meskipun alirannya satu arah, jika sistem sudah habis pada masa manfaatnya, siklus akan dimulai kembali dari tahap perencanaan untuk membuat sistem baru. Yang kedua ada metodologi prototyping, yaitu pembuatan versi awal sistem secara cepat untuk mendapatkan umpan balik pengguna. Adapun dua jenis prototype yaitu evolusioner, yaitu prototype yang disempurnakan terus-menerus hingga menjadi sistem aktual yang siap dipakai. Yang kedua ada persyaratan, yaitu prototype yang dibuat hanya sebagai alat untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna. Setelah itu sistem baru dibuat dari awal. Nah, adapun kelebihan dari prototype yaitu komunikasi lebih baik, yaitu interaksi antar pengembang dan pengguna itu lebih instan. Terus ada pengguna aktif, yaitu pengguna ikut terlibat dalam menentukan tampilan dan fungsi. Ada biaya lebih efisien, yaitu kesalahan desain itu dapat dideteksi lebih awal sehingga menghemat biaya perbaikan di akhir. Adapun risiko atau kekurangannya yaitu risiko dokumentasi buruk, ya. Karena fokus pada kecepatan atau jalan pintas, seringkali dokumentasi sistem itu terabaikan. Yang kedua ekspektasi tidak realistis, yaitu pengguna mungkin mengira prototipe yang cepat dibuat adalah produk final yang sudah sempurna. Pada slide ini kita akan membahas RID. Jadi apa sih RID itu? Jadi RID adalah strategi pengembangan sistem secara kilat menggunakan alat terintegrasi yang melibatkan pengguna sebagai pemeran kunci di hampir semua tahapannya. Adapun perbedaan utama RID dengan metode tradisional yaitu kalau metode tradisional proses pengembangan didominasi oleh tim IT atau spesialis informasi. Jadi pengguna biasanya hanya terlibat di awal dan di akhir. Sementara metode RID ini berpusat sepenuhnya pada pengguna atau disebut user centric. Jadi pengguna itu aktif memberikan masukan di setiap iterasi pengembangan. Adapun keunggulan utama dari RID ini yaitu yang pertama kecepatan. Jadi proses serah terima sistem itu menjadi jauh lebih cepat dibandingkan metode konvensional. Yang kedua kualitas terjamin. Nah, meskipun dilakukan dengan cepat, kualitas tetap terjaga karena adanya keterlibatan dan umpan balik pengguna secara terus-menerus. Yang ketiga ada fleksibilitas. Nah, sistem itu lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan nyata pengguna di lapangan. Nah, RID itu sangat efektif apabila digunakan yang pertama itu proyek memiliki batas waktu yang sangat ketat atau mendesak. Yang kedua, kebutuhan pengguna dapat berubah-ubah seiring berjalannya proyek. Yang ketiga, tersedia alat pendukung atau software yang memadai untuk pembuatan prototipe cepat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Di sini kita akan membahas tentang metode RAD. Mengapa RAD ini penting? Karena di era ekonomi digital, organisasi itu tidak punya waktu lama untuk menunggu sistem jadi secara utuh. Jadi RAD itu hadir sebagai solusi yang mengutamakan kecepatan dan juga fleksibilitas. Poin kritikal yang harus kita garis bawahi adalah penggunaan tim SWAT. SWAT. Ini bukan sembarang tim, tapi di tim ini adalah isinya itu merupakan kelompok profesional dengan kompetensi tinggi yang menggunakan advanced tools untuk memangkas waktu coding manual. Namun perlu diingat bahwa RAD akan gagal tanpa dukungan manajemen puncak sebagai early adopter. Jadi RAD itu bukan hanya soal teknis, tapi soal kesiapan budaya organisasi untuk bekerja secara interaktif dan juga responsif terhadap umpan balik penggunaan secara real time. Untuk 4 unsur utama RAD itu yang pertama adalah manajemen. Jadi manajemen itu adalah dukungan puncak sebagai early adopter dari penyedia sumber daya. Lalu yang kedua itu adalah orang atau people. Jadi menggunakan tim SWAT, yaitu profesional dengan kompetensi teknis dan juga komunikasi tinggi. Lalu yang ketiga itu ada metodologi, yaitu siklus hidup singkat dan juga iteratif untuk continuous improvement. Lalu ada pula dengan alat-alat atau tools, yaitu memanfaatkan bahasa pemrograman yaitu 4GL dan juga perangkat lunak cache untuk otomatisasi desain dan juga coding. Jadi dengan adanya 4 unsur utama RAD diharapkan bisa untuk mempermudah kinerja. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke pengembangan Bareface. Yaitu jika RAD fokus pada kecepatan, pengembangan Bareface ini adalah strategi hybrid yang mengutamakan keamanan dan juga manajemen resiko pada proyek skala besar. Di sini kita tidak merilis sistem secara sekaligus, melainkan dalam modul-modul kecil. Jadi filosofinya itu adalah sistem dapat segera memberikan nilai bisnis meskipun belum selesai 100%. Karena prosesnya itu dimulai dari investigasi awal yang ketat melalui feasibility study hingga mencapai tahap UAT, yaitu User Acceptance Test. UAT ini adalah gerbang terakhir. Kita tuh memastikan bahwa pengguna benar-benar menerima sistem tersebut sebelum diimplementasikan secara resmi. Metode ini tuh memastikan kualitas tetap terjaga di setiap tahapannya. Untuk tahapannya sendiri itu kita mempunyai 6 tahap pengembangan. Jadi yang pertama itu adalah investigasi awal, yaitu studi kelayakan tentang teknis, ekonomis, operasional hukum. Yang kedua itu adalah analisis, jadi dokumentasi kebutuhan fungsional dan juga non-fungsional. Lalu yang ketiga itu adalah desain, arsitektur sistem, basis data, dan juga antarmuka pengguna. Terus yang keempat itu adalah konstruksi awal, yaitu pembangunan perangkat lunak dan juga pengujian awal. Lalu yang kelima, konstruksi akhir, integrasi seluruh modul dan juga pelatihan pengguna. Lalu yang keenam adalah pengujian dan juga pemasangan. Jadi, user acceptance test sebelum implementasi resmi dilakukan. Dengan adanya tahapan-tahapan ini nantinya tuh akan lebih terstruktur. Sekarang kita masuk kepada desain ulang proses bisnis atau kita sebut sebagai BPR. Jadi ada kalanya perbaikan kecil itu tidak lagi cukup. Disinilah business process reengineering itu atau BPR berperan. Jadi BPR itu bukan tentang perbaikan bertahap atau instrumental, melainkan perubahan radikal, yaitu kita menggunakan 2 strategi utama. Yang pertama itu adalah reverse engineering untuk membedah penyakit pada sistem lama, dan forward engineering untuk membangun solusi masa depan. Jadi menekankan pada matriks pemilihan komponen. Kita tuh harus melihat mutu fungsional dan juga mutu teknisnya. Jika keduanya tuh rendah, maka pilihannya tuh hanya satu, yaitu reengineering.
total. BPR adalah cara organisasi melakukan riset besar-besaran agar proses bisnisnya itu kembali kompetitif dan juga efisien di pasar. Jadi untuk siklusnya itu adalah membedah sistem lama untuk menemukan kelemahan, lalu membangun sebuah sistem baru yang lebih efektif secara sistematis. Untuk matrisnya itu yang tadi, menganalisis mutu fungsional, kita perbandingan dengan mutu teknis. Jika keduanya terendah, solusi terbaik adalah rekayasa ulang total. Lalu di sini adalah peran SDLC, yaitu bertindak sebagai kerangka kerja terstruktur untuk mengimplementasikan hasil rekayasa ulang yang telah kita buat tadi. Jadi dipertimbangkan. Lalu kita berbicara soal blueprint atau cetak biru pengembangan. Tanpa alat pemodelan yang jelas akan terjadi diskoneksi antara keinginan pengguna dan juga hasil kerja pengembang. Kita membaginya dalam dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah proses driven yang berfokus pada efisiensi alur kerja untuk menghilangkan bottleneck, dan juga data driven yang fokus pada bagaimana data dikelola agar memiliki integritas tinggi. Untuk visualisasinya kita menggunakan flowchart. Untuk logika, proses, dan juga entity relationship diagram untuk struktur data yang ada. Jadi alat-alat ini tuh berfungsi sebagai bahasa universal yang menghubungkan aspek teknis IT dengan kebutuhan fungsional, akuntansi, dan juga manajemen. Jadi untuk pemodelan visual sistemnya itu sendiri memang kita mempunyai dua, ada model proses yaitu menggunakan flowchart untuk menggambarkan logika dan juga aliran aktivitas yang terjadi. Lalu ada pula dengan pemodelan data yaitu menggunakan entity relationship diagram atau diagram kelas untuk struktur dan juga atribut entitas. Lalu untuk dua pendekatan yang tadi adalah kalau misalkan proses yang driven itu fokusnya pada alur kerja data dan urutan aktivitas mengatasi bottleneck. Lalu ada pula dengan data driven yang dimana fokus pada struktur data, hubungannya itu antar entitas dan juga integritas basis data. Jadi dengan adanya metode ini itu sebagai panduan sistematis sarana komunikasi antar aktor, yaitu analisis, pengembang, pengguna, dan penjamin akurasi sistem yang tersedia. Baik, selanjutnya di slide ini kita membahas tentang permodelan bisnis. Jadi permodelan bisnis itu sebenarnya suatu proses untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem itu bekerja di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, tujuannya supaya kita itu lebih paham lagi alur datanya, bagaimana proses berjalannya, dan juga interaksi antar komponen di dalam sistem tersebut. Jadi sebelum sistem itu benar-benar dibuat, kita itu udah punya gambaran terlebih dahulu. Nah, biasanya permodelan bisnis ini digunakan di tahap analisis. Jadi itu sebelum masuk ke tahap pengembangan sistemnya. Untuk alat yang digunakan itu ada dua yang umum, yaitu data flow diagram atau DFD dan juga use case yang menggambarkan bagaimana pengguna interaksi dengan sistem. Fungsinya sendiri itu cukup penting, yaitu untuk mempermudah kita memahami sistem, membantu komunikasi antara analis dan pengguna, dan juga menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan sistem ke depannya. Selanjutnya kita masuk ke data flow diagram atau DFD. Nah, DFD ini adalah suatu diagram yang menunjukkan bagaimana data itu mengalir di suatu sistem. Jadi kita bisa melihat dari mana data itu berasal, diproses, sampai akhirnya disimpan atau keluar ke pihak lain. Nah, di dalam DFD ini ada beberapa bagian utama. Yang pertama yaitu proses, yaitu ada tempat data diolah. Kedua, arus data, yaitu aliran data dari satu bagian ke bagian yang lain. Ketiga itu terminator, yaitu pihak luar seperti pelanggan atau user. Dan yang terakhir itu data store, yaitu tempat penyimpanan data. Selain itu, DFD ini punya beberapa jenis. Ada diagram konteks yang memberikan gambaran umum sistem, lalu ada level 0 yang menunjukkan proses utama, dan level lanjut yang menjelaskan proses secara lebih detail. Dengan DFD ini kita jadi lebih mudah memahami alur sistem secara visual dan struktur. Selanjutnya ada use case atau kasus penggunaan. Nah, use case ini menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistemnya. Jadi itu lebih fokus apa yang dilakukan user dan bagaimana sistem itu merespon. Di sini ada dua jenis use case. Yang pertama naratif.
yaitu dalam bentuk cerita yang menjelaskan alur dari awal hingga akhir. Yang kedua, pingpong, yaitu interaksi bolak-balik antara user dengan sistem. Contoh sederhananya, misalnya saat login. Pertama, user melakukan login, lalu sistem akan mengecek data. Setelah itu, user memasukkan data yang dibutuhkan, dan yang terakhir, sistem akan menyimpan data tersebut kan. Jadi dari use case ini kita lebih paham lagi alur interaksi antara pengguna dan sistem secara jelas. Nah, di slide terakhir ini kita membahas manajemen proyek dan estimasi biaya. Manajemen proyek itu mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan supaya proyek itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tujuannya agar proyek selesai dengan tepat waktu dan sesuai dengan target, jadi tidak terlambat atau melenceng. Nah, di dalamnya ada beberapa peran seperti steering committee yang mengarahkan sebuah proyeknya itu dan tim proyek yang menjalankan pekerjaan sesuai rencana. Selain itu juga ada Gantt chart yang digunakan untuk mengatur jadwal kegiatannya. Nah, di sini selanjutnya ada estimasi biaya. Itu digunakan untuk memperkirakan berapa dana yang dibutuhkan dalam proyek tersebut, sekaligus untuk mengontrol anggaran supaya tidak melebihi batas. Nah, untuk metode estimasi biaya ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu analogis, itu berdasarkan pengalaman proyek sebelumnya. Yang kedua, bottom up, yaitu dihitung dari setiap bagian pekerjaan. Yang ketiga ada matematis, yaitu menggunakan perhitungan atau model tertentu. Nah, dengan adanya manajemen proyek dan estimasi biaya ini, proyek itu bisa berjalan lebih terarah lagi, terkontrol, dan efisien. Kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu pengembangan sistem merupakan proses penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi di era digital. Proses ini dilakukan melalui pendekatan sistematis serta didukung sebagai metodologi seperti SPLC, prototyping, dan RID yang bersifat fleksibel sesuai kebutuhan. Selain itu, penggunaan alat pemodelan, manajemen proyek yang baik, serta estimasi biaya yang tepat menjadi faktor utama dalam kehasilan pengembangan sistem agar mampu mendukung kinerja dan daya saing organisasi. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.